Mas Bro, menyambung obrolan kita kemarin. Lu cuma dapat beras dengan kualitas rendah. Sampai-sampai ayam di belakang pekarangan aja kagak doyan. Gimana Mas Bro? Poin kedua, penjabaran inflasi 2,48%. Udah mah kita kagak kecipratan cuan dari pertumbuhan ekonomi tadi, kita masih harus dihantam lagi sama yang namanya inflasi 2,48%. Apalagi nih hitung-hitungannya. Pemerintah ngitung inflasi itu pakai rumus rata-rata ratusan barang. Namanya indeks harga konsumen. Masalahnya, komputer pemerintah itu masukin barang-barang yang jarang lu beli. Misalkan harga mobil mewah lagi stagnan atau harga TV raksasa lagi turun. Nah, itu dicampur sama harga beras dan cabai. Lalu di rata-rata hasilnya ketemulah angka kecil cuma 2,48%. Adem kan di kuping pejabat tapi meriang di lambung kita. What? Logika warkopnya begini Mas Bro. Nah,
biar lu semua ngerti hitung-hitungan inflasi, gue jelasin santai nih bro, santai biar jelas. Tahun lalu lu bawa duit 10.000 ke warkop, lu masih bisa dapat 1 gelas kopi hitam plus 2 gorengan. Mantep kan? Nah, karena ada inflasi, tahun ini dengan selembar duit 10.000 yang sama, lu cuma dapat 1 gelas kopi plus 1 gorengan. Itu pun gorengannya udah disunat, jadi jauh lebih kecil. Duit yang lu pegang nominalnya sama 10.000, tapi barang nyata yang lu dapat makin sedikit. Nah, itulah inflasi asli yang kita rasain di lapangan. Coba kalau pemerintah ngitung inflasi cuma pakai harga sembako, harga kontrakan, harga bahan baku kain di konveksi gue nih, GSU by Collection, gue jamin inflasi aslinya nggak bakal cuma 2%, tapi besar kayak 20%. Maksudnya begitu bro, hitung-hitungan inflasi. Oke bro, gue lanjut bro. Kesimpulannya, aduh merokok dulu bro, biar kagak nyinggung kebijakan pemerintah mas bro, biar mikirnya enteng. Jadi kesimpulannya apa mas bro? Inflasi yang rendah di angka 2,48% itu belum tentu tanda ekonomi kita lagi sehat walafiat. Bisa jadi inflasi kelihatan rendah karena masyarakatnya memang udah nggak punya duit buat belanja. Orang udah nggak mampu beli barang, akhirnya produsen yang mau naikin harga sedikit aja kagak berani karena takut nggak laku. Ujung-ujungnya pengusaha lokal terpaksa memotong margin keuntungannya habis-habisan buat nombokin biaya operasional dan gajian karyawan biar usahanya kagak gulung tikar. Inilah bahayanya kalau regulasi pemerintah terkadang cuma fokus ngelihat angka-angka statistik di atas meja, tapi buta sama napas tersengal-sengal para pelaku industri manufaktur fisik di lapangan. Menghidupkan angka di atas kertas tapi seakan-akan melemahkan industri barang nyata, ya seperti gue nih, konveksi barang nyata. Makanya jangan gampang silau sama berita adem. Kita semua harus tetap sadar industri dan pinter-pinter muter otak biar nggak kegulung sama keadaan. Buat teman-teman kelas menengah atau pelaku usaha yang mau tetap produktif, bikin produk pakaian nyata dengan kualitas bersaing dan harga yang masuk akal tanpa tipu-tipu algoritma digital nih mas bro. Pintu masuk konveksi gue GSU by Collection selalu terbuka buat kerjasama. Kontak dan alamat lengkapnya ada di deskripsi bawah. Gue Muhammad Ubaidillah. Yuk kita tetap waras dan sadar industri. Sampai ketemu di obrolan warkop berikutnya dan tetap membicarakan seputar industri dan ekonomi. Oke mas bro, salam sadar industri.